Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fillah, bersyukur kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul, entah dalam konteks kita membantu mendoakan, atau dalam konteks kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, saya ingin membuat sebuah analogi. Di antara para ustadz dan ustadz, banyak yang jadi perantau, meninggalkan di kampung halaman orang tua, bapak maupun ibu. Ketika suatu hari kita mendengar bahwa orang tua kita sakit di kampung, atau orang tua kita rumahnya kebakaran atau kena musibah, kita itu membantu mereka. Apa kita itu pada dasarnya berhutang kepada saudara-saudara kita yang tinggal di rumah kita, di rumah orang tua kita. Saya ulangi lagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita kadang merasa ketika kita berada di Purwokerto ini, orang tua kita sakit, yang mengurus mereka di rumah siapa? Saudara-saudara kita yang di rumah. Ketika kita kirimkan bantuan kepada mereka, itu bantuan kita atau kewajiban kita sebenarnya? Jadi otak kita jangan dibalik. Jadi mestinya kita itu berterima kasih kepada warga Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu punya orang Muslim, punya kita. Sama dengan orang tua di rumah kita, itu orang tua kita, bapak ibu kita. Jika tak kala mereka kena musibah, tak kala mereka itu sakit, tak kala kebakaran, tak kala apapun di rumah kita itu berhutang budi kepada saudara-saudara kita yang tinggal bersama bapak ibu kita. Jika kita bayangkan saudara sekalian bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu punya orang Muslim. Ini yang hilang dari orang Islam. Jadi kita bukan lagi membantu orang Palestina. Orang Palestina yang membantu kita menjaga Baitul Maqdis. Ini yang pertama tentang kedudukan Baitul Maqdis bagi orang-orang Muslim. Maka yang perlu kita bangun dalam pikiran kita, kalau orang tua kita di rumah kena musibah, berapa sumbangan yang harus kita berikan? Bukan sumbangan, berapa kewajiban yang harus kita keluarkan? Berapa kelayakan kita memberikan kepada orang tua kita yang kena musibah? Itu kewajiban kita pada dasarnya, bukan kewajiban saudara-saudara kita di rumah. Baitul Maqdis itu bukan kewajiban orang Palestina, kewajiban kita, orang Muslim. Maka hal yang mendasar dari saudara sekalian yang saya hormati, tidak perlu kita merasa kasihan kepada orang-orang Palestina. Mereka lebih terhormat dari kita. Kalau kita bayangkan antum jadi orang Palestina, Bapak, yang lebih menyakitkan dari serangan Yahudi adalah sikap orang-orang Muslim yang diam, atau sikap saudara-saudara mereka yang tidak membantu. Dengan antum menunggu bapak ibu di rumah, kemudian bapak ibu di rumah, rumahnya dibakar atau dicuri rumah, mobilnya dicuri, antum itu nggak usah menyalahkan pencuri, karena pencuri itu memang kerjanya mencuri.
ada maling kok luar biasa rajin soalnya, baru dibahas. Pemaling kerjanya nyolong, nggak usah dibahas. Jadi kita juga kadang membahas sesuatu yang sudah pasti. Preman, bapaknya kerjanya Pak malah kan. Kalau ada preman sedekah itu baru kemudian antum bahas. Preman sekarang luar biasa. Jadi kalau ada Yahudi, orang-orang Israel memerangi orang-orang Muslim, itu dari dulu sudah ada. Justru kalau nggak begitu aneh. Kalau lo lihat kucing, di depannya ada ikan asin kok diam saja, itu kucing aneh. Jadi yang harus kita bangun itu untuk mengembalikan kesadaran kita bahwa pada dasarnya saudara-saudara kita di Palestina adalah orang yang berjasa kepada kita menjaga Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu bukan kewajiban mereka menjaganya, kewajiban semua muslim menjaga. Ini yang harus kita kembalikan. Jadi bukan kita menyisihkan sedikit yang kita punya supaya saudara-saudara kita ingat, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seberapapun yang kita keluarkan ketika kita berasumsi meringankan apa yang mereka alami, yang lebih meringankan mereka adalah sikap kita, bukan wujud bantuan kita. 1 miliar ditaruh di mereka, buat apa? Yang lebih menyakitkan kita ketika kita di rumah kita menjaga orang tua kita, saudara-saudara kita tidak ada yang menghubungi kita, saudara-saudara kita tidak yang berbela sungkawa kepada kita. Itu lebih menyakitkan dari Yahudi. Ini teman-teman sekalian yang saya hormati. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang saudara yang kejam terhadap saudaranya, melebihi kejamnya Yahudi kepada Palestina. Kalau sudah batuk-batuk itu biasanya nggak apa-apa. Mohon maaf kita kan memang alasannya begitu. Jadi saya tidak minta antum itu membantu atau berinfak ala kadarnya. Lagi banyak saja itu sedikit manfaat, apalagi ala kadarnya. Jadi layaknya pantasnya orang punya kewajiban dan kita tidak melakukannya, dijaga oleh saudara-saudara Palestina. Berapa kita membantu? Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian, seberapapun nominal yang kita berikan, mungkin tidak begitu meringankan apa yang ada di mereka, tapi meringankan apa yang ada di kita. Jadi yang kita keluarkan itu bukan bantuan untuk mereka, bantuan untuk kita di hadapan Allah. Jadi jangan bilang kasihan mereka tidak kasihan, kita yang kasihan, punya kewajiban kita tinggalkan. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi kita ibaratkan Masjidil Aqsa itu ibarat bapak dan ibu kita, kewajiban kita menjaganya. Dan saudara-saudara kita di Palestina itu saudara-saudara kita yang menunggu Masjidil Aqsa. Kita bayangkan saudara sekalian, kalau Masjidil Aqsa tidak ada di Palestina, apakah orang-orang Palestina akan digempur? Anda bayangkan kalau Masjidil Aqsa ada di Purwokerto yang digempur gitu. Sehingga sekali lagi kita catat bahwa membela, menjaga Masjidil Aqsa bukan kewajiban orang Palestina, tapi kewajiban setiap muslim. Sehingga aksi kita hari ini bukan untuk membela orang Palestina, untuk membela diri kita, menunjukkan kewajiban kita sebagai seorang muslim bahwa kita punya kewajiban membela atau mempertahankan Masjidil Aqsa.
Kemudian yang kedua, hadirin yang saya hormati, Allah berfirman di dalam kitabnya, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum humul mansurun. Jadi sudah ditulis oleh Allah dari dulu bahwa Allah telah menetapkan untuk hamba-hambanya orang-orang yang diutus para nabi dan rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya pasukan kami, kata Allah, tentara kami, mereka itulah orang-orang yang menang. Saudara yang saya hormati, hal yang paling indah bagi seorang hamba Allah adalah ketika diangkat menjadi tentara Allah. Hal yang paling tinggi dari seorang hamba Allah itu ketika Allah menjadikannya seorang tentara untuk membela agama. Yang sekarang ini harus kita sadari, saudara-saudara sekalian, bahwa saudara-saudara kita di Palestina, mereka itu mati bukan dengan kesedihan, mereka itu mati dengan kebanggaan. Mengalir ketika melihat orang tuanya mati, saudaranya mati, itu manusia. Tapi tak kala mereka mati dan bahagia karena matinya membela agamanya, itulah iman. Dua hal yang berbeda. Manusiawi ketika orang lihat anaknya mati, dia menangis. Tapi keyakinan bahwa anaknya mati sebagai syahid, itulah keimanan. Dan itu tidak dimiliki oleh kita, tapi dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pasukan Allah, tentara Allah itu tidak pernah kalah. Jadi saya kasih contoh begini, saudara sekalian. Kacamata sukses kita kadang bermasalah. Saya contohkan Bang, kalau orang sekolah biasanya yang dibilang sukses itu yang berprestasi. Dari mulai TK, PAUD ya, sampai dengan SMA, sampai kuliah, kuliahnya pun kuliah yang paling favorit kedokteran. Begitu jadi dokter maka dia sukses. Pertanyaannya begini, saudara sekalian. Suksesnya orang itu ketika jadi dokter, apa ketika dimulai dari awal itu melangkah menjadi dokter? Atau selama di jalur dia menuju fakultas kedokteran atau menjadi dokter, dia berada dalam kesuksesan? Saya ulangi lagi. Umpamanya orang mau sukses jadi dokter, itu diukur ketika nanti dia jadi dokter baru dikatakan sukses. Atau dari kecil dia, PAUD umpamanya, TK, SD, semuanya nilainya bagus. SMP nilainya bagus. SMA masuk biologi nilainya bagus. Benar masuk fakultas kedokteran, kemudian jadi dokter. Nah, dimulai dari dia sekolah atau dimulai dari dia menjadi dokter? Jadi sebenarnya saudara sekalian, ketika di SMA-nya tiba-tiba dia ngambil STM, itu sudah kelihatan gagalnya. Jadi umpamanya TK bagus, SD bagus, SMP bagus, tiba-tiba STM ngambil mesin. Nah, kira-kira masuk ke dokteran apa? Dari dokter mobil, mobil gitu ya. Jadi pada dasarnya agama kita tuh mengajarkan hal yang sama. Jadi orang suka
selamat itu, orang beruntung itu bukan di akhir, tapi selama di jalur kesuksesan maka dia itu sukses. Sehingga tidak ada dakwah, tidak ada jihad yang gagal, itu tidak ada. Selama orang itu berjuang mempertahankan agama Allah dan niatnya tidak melenceng, maka dia adalah fisabilillah, yang dia ada di jalur surga. Maka muncul kalimat Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Ambil di surat Al-Imran. Mereka di sisi Tuhan mereka itu diberi rezeki. Tidak perlu membedakan. Jadi sudut pandang kita yang harus kita luruskan bahwa mereka itu bukan mati sia-sia. Mereka itu mati menjadi kebaikan. Itulah mati yang paling didudukan. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa bisa jadi mereka melihat kita itu ada. Saya contohkan saudara. Kita pernah melihat anak-anak pang di jalan, rambutnya keriting-keriting, bukan keriting, gimbal. Berapa tahun dia nggak sampah? Segala jenis itu ada di rambut. Tapi saya tanya kantor, mereka itu senang apa susah? Jadi yang kayak begini, cakep-cakep gagal-gagal saling manggil. Mereka itu jarang manggil. Nyengir terus. Mereka yang mau pergi, nunggu truk kami. Nanti duit kan. Atau dunia banyak main kan. Saya tanya, antum sama mereka bagaimana? Di mata mereka antum itu orang-orang aneh. Normal teman begitu gitu. Apa enggak bosan gitu? Di mata kita, mereka itu aneh. Ternyata di mata mereka, kita yang aneh. Jadi banyak hal saudara-saudara sekalian. Jangan melihat kacamata kita, lihat kondisi orang dengan kacamata kita. Kita harus melihat kondisi mereka dengan kacamata mereka. Anda melihat pernah orang-orang Jakarta Betawi kebanjiran? Waktu wartawan itu ngambil gambarnya atau ngambil videonya, mereka itu menangis sama ini. Kita yang menceritakan begitu sedih, yang diceritakan yang ini. Artinya begini saudara sekalian. Dari kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, diserang oleh Namrud. Semua para nabi itu mendapatkan nasib yang sama. Tetapi Allah kata mereka itu orang-orang yang beruntung. Kesalahan kita ketika berpikir yang beruntung itu Fir'aun atau Musa. Menurut kita, yang beruntung itu Fir'aun atau Musa? Yakin? Musa atau Fir'aun? Musa itu dikejar. Yang lari dikejar Fir'aun atau Musa? Kenapa beruntung melari dia? Yang beruntung itu Namrud apa Ibrahim? Yang dibakar siapa? Yang bakar siapa? Dan yang beruntung siapa? Jadi kita mulai belajar di mata dunia, orang orientasi dunia yang beruntung itu Namrud. Tapi orang berorientasi akhirat atau berorientasi surga, yang beruntung itu Ibrahim.
Raja bukan? Istrinya banyak. Langsung dia. Ini ibu langsung dia. Istrinya banyak nggak saudara? Beruntung apa nggak dia? Ternyata yang beruntung ini istrinya banyak. Jadi kelihatannya dalam kacamata kita, di antara nabi yang beruntungnya cuma saudara. Yang lain itu menderita. Tapi sekali lagi saudara, Sulaiman itu kelihatannya memang sangat teori kita. Tapi memang dia ketika dia yang dia punya diakui milik, itu masalahnya. Saya tadi kantor, antum mending dititipi uang banyak apa uang sedikit? Jawabannya model boleh. Oke. Ngomong dikit dari terus gimana? Jadi ketika kita ngomong dititipi, kita milih yang sedikit. Tapi karena kita tidak merasa dititipi, punya orang aja ditimbang. Jadi mari kita bermain sudut pandang. Sudut pandang yang harus kita ambil adalah sudut pandang bahwa mereka itu di sudut pandang orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena orientasinya ada di surga. Sehingga jangan sampai kita bercita-cita kayak Fir'aun, bercita-cita kayak Namrud. Itu sukses dunia. Akhirnya di mana? Tapi lihatlah Musa alaihissalam, lihatlah Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Isa dikatakan masih kenapa? Selalu dikejar-kejar. Saya tanya, kasih nggak Nabi Isa? Ternyata di kita diperingati dengan wafatnya Nabi Isa. Jadi sepanjang hidupnya tidak tetap di satu tempat. Selalu dikejar-kejar kaum untuk dibunuh. Tapi sekali lagi, itu jalur orang-orang sukses. Itu jalur orang-orang beruntung, jalur para nabi. Yang dikatakan oleh Allah, innahum lahumul mansurun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka kalau kita lihat umpamanya, contoh sederhana, Anda contohkan yang paling sederhana saja. Karena antum semuanya guru, lihat di kelas 10 ranking pertama dengan 3 ranking terakhir, itu masa depannya sudah mana? Dalam kacamata kita ketahui yang apalagi yang 3 ranking pertama ini orang-orang calon sukses. Tapi kadang-kadang hidup kita itu berubah ketika yang kita anggap paling masalah ketika sekolah ternyata paling kaya kita. Bikin sekolah lagi. Yang paling kita cuma jadi guru. Yang bodoh bikin sekolah. Yang lanjut jadi kepala sekolah siapa? Bukan Ustaz Fahmi loh, ya udah bukan. Jadi terkadang subhanallah begitu lagi. Saya tanya, yang dilantik dengan yang melantik suksesnya mana? Jadi sebelum melantik nggak usah bangga dulu, baru dilantik. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, mestinya kita itu iri. Sama dengan ketika antum melihat saudara antum itu yang nunggu orang tua antum, sakit mereka yang ngurusin, mestinya antum iri. Kenapa bukan kita yang mendampingi orang tua kita? Sebuah kehormatan besar ketika Allah memilih kita menjadi orang yang mendampingi Baitul Maqdis, yang menjaga rumah, pasti orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudut pandang kita kepada orang Palestina, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga rumah. Tidak mungkin orang biasa. Dan ketika itu berpikir mereka kalah, kalau mereka mau kalah sudah dari dulu kalah. Sampai sekarang tidak pernah kalah.
Sehingga teman-teman sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa jalur yang harus ada dalam pandangan kita, sukses yang dimiliki oleh para nabi, oleh para tentara, sukses jalur. Sehingga Allah tidak pernah menyalahi janjinya, Allah tidak pernah tidak menunaikan janjinya. Janji Allah itu pasti terjadi. Kalau Anda kemudian bertanya, kenapa Allah tidak membinasakan orang-orang Israel saja? Kalau orang Israel dibinasakan, antum ngapain? Enggak dibinasakan nanti kita nggak ngapa-ngapain? Jadi muncul ayat yang disebutkan oleh sebentar, wakil kan ayam nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari yang diputar oleh Allah di antara manusia. Waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Diputar begitu supaya apa? Supaya Allah tahu siapa orang-orang yang yakin kepada Allah. Dan Allah menjadikan dari orang-orang mukmin sebagian itu menjadi orang-orang yang syahid. Jadi kalau tiba-tiba antum bayangkan bagaimana kalau Israel itu diiringi burung ababil, kayak Abraham gitu. Di surat Al-Fil kita melihat bagaimana Abraham itu dikirim oleh Allah hanya oleh burung. Bagi Allah itu sangat mudah. Tapi sekali lagi bahwa Allah menjadikan semua itu bukan untuk melihat kebesaran Allah, lebih melihat amal kita ngapain. Dan sekali lagi bahwa kewajiban kita kepada Masjidil Aqsa yang harus kita tunaikan, dan sekali lagi bahwa mestinya kita berterima kasih kepada saudara kita di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa. Maka hari ini kita berkumpul bukan untuk mendoakan mereka saja, tapi untuk bagaimana berterima kasih caranya kepada mereka. Kalau kita kehilangan uang kita, mereka kehilangan nyawa mereka, nyawa saudara mereka, nyawa orang tua mereka. Dan bentuk empati yang kita berikan kepada mereka, mari kita selayaknya seorang saudara, sepantasnya seorang saudara yang berterima kasih karena sudah dijagakan Masjidil Aqsa untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.